Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan mengutip sebuah video teman-teman ya, lagi hangat-hangatnya, yang mana kembali viral Ustadz Khalid Basalamah. Ternyata memang seorang Ustadz itu gampang viral ya, dimana di dalam sebuah potongan video Ustadz Khalid Basalamah itu menjawab pertanyaan seorang jamaah, di mana jamaah tersebut bertanya tentang rukun qauli. Ustadz Khalid Basalamah menjawab tidak tahu. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri, atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Nah, dari jawaban Ustadz Khalid Basalamah inilah Ustadz Khalid Basalamah dibully habis-habisan oleh netizen. Jadi seakan-akan Ustadz Khalid Basalamah ini Ustadz yang bodoh, jadi netizen lah yang cerdas ya. Jadi gelar doktor yang dia dapatkan itu mungkin dapat beli kali ya, bukan dari belajar. Mungkin itu prasangka dari netizen. Bisa jadi teman-teman ya, Ustadz Khalid Basalamah itu tidak mau menjawab. Mungkin ada faktor masalah yang besar untuk jamaahnya, mungkin ada kendala lain. Bisa jadi seperti itu. Namun di sini teman-teman ya, saya akan meluruskan. Padahal jawaban tidak tahu ini teman-teman ya, itu adalah separuh ilmu. Di sini saya akan mengutip hadis Rasulullah SAW. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW adalah sosok termulia dan paling tahu tentang Islam teman-teman ya. Meskipun demikian, ketika beliau mendapatkan pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, beliau SAW tidak langsung menjawab sebelum ada wahyu turun. Jadi bukan Ustadz Khalid Basalamah saja yang tidak tahu. Rasulullah SAW apabila belum mengetahui ilmunya atau belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak mau menjawab pertanyaan sahabatnya. Di sini saya akan mengutip teman-teman ya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini lumayan panjang, kita bacakan artinya teman-teman ya. Dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah sakit, maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menjengukku dengan berjalan kaki. Beliau mendatangiku saat aku pingsan. Rasulullah SAW mengambil air wudhu dan memercikan air wudhunya kepadaku sehingga aku siuman. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara aku menangani urusan hartaku? Apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Beliau tidak menjawab dengan sesuatu apapun. Nah, di sini teman-teman Rasulullah SAW tidak menjawab sampai akhirnya turun ayat tentang pembagian warisan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih teman-teman, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sini saja teman-teman, kenapa Ustadz Khalid Basalamah tidak menjawab pertanyaan jamaahnya tersebut atau mengatakan la adri, tidak tahu atas pertanyaan jamaahnya. Jadi salah satu sisi tanggung jawab seorang dai tentunya atau seorang guru siapapun itu tidak boleh berbicara pada masalah yang sama sekali buta tentangnya, karena akibat buruk akan muncul di kemudian hari, ia bisa menyesatkan orang banyak. Apalagi teman-teman materi itu berkaitan dengan agama. Dan banyak kita jumpai teman-teman fenomena sekarang ini, orang-orang yang begitu berani berfatwa untuk menjawab berbagai persoalan agama, padahal latar belakangnya sama sekali tidak mendukung. Ia sama sekali tidak memiliki kapabilitas tersebut. Jadi di dalam permasalahan agama teman-teman itu ada bidangnya masing-masing. Tapi alhamdulillah teman-teman video Ustadz Khalid Basalamah ini dibela oleh Ustadz Aswaja, karena beliau juga tidak terima teman-teman Ustadz Khalid Basalamah dibully habis-habisan seperti itu. Namanya manusia biasa, pasti punya kapasitas ilmu masing-masing. Tidak semua ilmu itu bisa dia kuasai teman-teman ya. Untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak saja penjelasan dari Ustadz Aswaja ini yang membela Ustadz Khalid Basalamah dengan mengambil referensi dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau ini mengambil perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini dia videonya. Saya berharap kepada teman-teman untuk tidak mengumbar, tidak mencaci maki, apalagi kepada tokoh yang meskipun berbeda dalam beberapa konteks, dalam beberapa hal. Saya sering berbeda dengan Ustadz Khalid, tetapi kalau kemudian beliau dicaci maki, beliau dijatuhkan hanya karena mengatakan la adri, itu saya keberatan begitu. Bagaimanapun beliau adalah manusia yang memiliki jasa yang cukup banyak dalam mengenalkan hadis-hadis Nabi ataupun sirah nabawiyah. Nah, menariknya teman-teman, dalam literatur Islam, diantaranya yang sering kami baca di pesantren, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ternyata banyak sekali puji-pujian terhadap orang yang dengan sadar mengatakan la adri, I don't know, saya tidak tahu. Itu lebih baik daripada kita mengatakan jawaban tetapi kemudian ngawur seperti itu. Teman-teman bisa melihat dalam Ihya Ulumuddin ada di halaman 27 ketika menceritakan tentang manaqibnya Imam Malik. Al-Imam Syafi'i menceritakan bagaimana beliau takjub dengan gurunya. Dalam berfatwa, Imam Malik sangat hati-hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan, inni syahidtu Malikan. Saya pernah menyaksikan Imam Malik ini. Waqad su'ila an samanin wa arba'ina mas'alatan.
Imam Malik ditanya tentang 48 masalah. 48 masalah ditanya oleh murid-muridnya. Faqala fitnatain wa salasin minha la adri. Di dalam 32, jadi ditanya 48 masalah, 32 diantaranya Imam Malik mengatakan la adri. Padahal Imam Malik, imamu ahlil hadis, imamu ahlil Madinah, ya. Beliau tetap mengatakan saya tidak tahu begitu. Nah, maka ini pelajaran menarik untuk kita ya. Siapalah kita. Maka teman-teman, kalau kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu, mengatakan la adri itu adalah lebih baik dan lebih maslahat. Nah, begitu juga dalam halaman 69, Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan la adri nisful ilmi. Bahwa mengatakan saya tidak tahu, i'tiraf, tahu diri, saya tidak tahu, itu adalah nisful ilm. Itu adalah separuh part awal dari ilmu. Nah, kalau kita ngomong tidak tahu, kita declare, kita tahu diri bahwa kita nggak tahu, maka orang lain bisa ngasih tahu. Yang kedua, ketika kita mengatakan tidak tahu, maka orang lain tidak akan menyerna jawaban dari kita. Orang lain akan tanya pada orang yang lebih tahu. Daripada kemudian menjawab tahu padahal ngawur. Ini nantinya potensinya dhalun wa mudhillun. Dia sesat dan malah menyesatkan yang lain. Menariknya, di halaman yang sama, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innalladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftunahu la majnunun. Bahwasanya orang yang berfatwa kepada manusia, ditanya apa jawab, tanya apa jawab, tanya apa jawab, padahal ilmunya nggak seberapa, maka kata beliau la majnunun, itu orang gila itu. Maka sekali lagi, kalau memang tidak tahu, lebih baik mengatakan jujur, saya tidak tahu. Kalau nggak tahu tapi ngomong terus, itu orang gila, kata Imam Abdullah ibn Mas'ud as-Sahabi. Waqala, beliau mengatakan junnatul alim la adri. Benteng yang melindungi orang yang alim itu adalah kesadaran untuk mengatakan saya tidak tahu, begitu. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ala kulli hal, Imam Ghazali juga mengatakan wa kana fil fuqaha di halaman 70-nya. Di antara para ahli-ahli fikih gitu ya, man yaqul la adri aksara mimma yaqulu adri. Jadi ulama-ulama ahli fikih bahkan banyak yang mengatakan la adri daripada mengatakan adri. Lebih banyak mengatakan saya tidak tahu daripada sok-sokan menjawab begitu. Minhum Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, Imam Malik, wa Imam Ahmad bin Hanbal, wal Fudail bin Iyad, wa Bishr bin Harith. Nah, maka teman-teman sekalian, melalui video ini saya ingin menyampaikan pesan. Ya, dalam beberapa masalah saya memang berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid, tetapi kami selalu mencoba untuk menyampaikan dengan ilmu, dengan adab. Kalaupun ada perbedaan, biasanya pasti saya sampaikan perbedaan tersebut. Yang kedua, dalam hal ini saya salut pada Ustadz Khalid. Ketika beliau mengatakan saya nggak tahu, ya itu seorang orang yang i'tiraf, orang yang tahu diri seperti itu. Meskipun kita tidak menafikan bahwa yang ditanyakan itu hal yang cukup basic. Kalau di pesantren, arkanus shalah terbagi menjadi qauli, fi'li, qalbi atau batini. Itu hal yang sangat basic dalam pesantren. Tetapi lebih baik mengatakan itu tidak tahu daripada kemudian menjawab tetapi malah ngawur seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita tidak bermudah-mudahan menuduh orang lain tanpa adanya ilmu. Lagi-lagi ilmu itu sangat penting contohnya, karena tanpa ada ilmu kita ini buta segalanya. Makanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk rajin menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita paham apa itu halal, apa itu haram, apa itu subhat, apa itu sunnah, apa itu wajib, apa itu syirik, apa itu bid'ah. Semuanya harus dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.